Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel YouTube Siti Aminah. Di video ini kita mau berbagi cara membuat kriik camilan dari beras ketan. Nah, untuk ukuran beras ketannya di sini kita menggunakan 2,5 gelas atau setara dengan 250 gram. Lalu kita cuci bersih dulu nih si beras ketannya ya teman-teman. Nah, setelah dicuci bersih seperti ini penampakannya. Ini kita rendam ya, kita kasih air dulu. Untuk ukuran airnya kita menggunakan sampai menutup si beras ketannya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita rendam kurang lebih 2 jam. Oke teman-teman, kita sisihkan dulu si beras ketannya, kemudian kita siapkan kelapa. Untuk kelapanya kita menggunakan kelapa kering 1,5 gelas atau setara dengan 60 gram. Kemudian kita kasih garam dan air panas. Nah, untuk airnya ini harus benar-benar panas ya teman-teman, biar si kelapanya ini cepat mengembang karena kita menggunakan kelapa kering. Nah, buat teman-teman yang punya kelapa yang fresh itu lebih bagus ya. Oke teman-teman, ini kita masukkan semua sisa airnya, lalu kita rendam sama kurang lebih 2 jam. Oke, ini sudah selesai, lalu kita sisihkan beras ketan sama si kelapanya ini sampai mengembang. Nah, setelah itu kita balik lagi ke beras ketan yang sudah kita rendam selama 2 jam ya. Ini kita cuci bersih dulu, kemudian kita masak. Seperti biasa di sini sudah kita siapkan pengukusan. Kita masak beras ketan ini selama 10 menit. Nah, buat teman-teman kalau punya daun bisa ditataki dengan daun ya. Kalau nggak punya bisa menggunakan aluminium foil seperti ini. Oke, ini sudah masuk, lalu kita tutup. Nah, setelah dimasak kurang lebih 10 menit, kita matikan dulu api kompornya, kemudian kita angkat, tutup pancinya, lalu diaduk-aduk sebentar. Ini nasi ketannya belum benar-benar matang ya teman-teman, ini masih setengah matang. Oke, kita balik lagi ke kelapa yang sudah direndam kurang lebih 2 jam. Penampakannya lebih banyak dari awal ya teman-teman, karena sudah direndam dengan air panas. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi ke nasi ketan. Kita masukkan kelapa yang sudah direndam ini, kita campurkan semua. Lalu jangan lupa dites rasanya teman-teman. Karena kalau masak nasi ketan itu di aron seperti ini, jadi kita tahu, atau membuat gemblong ya, membuat tetel kata orang kampung. Kalau di aron seperti ini kita tahu rasa asin dan enggaknya. Nah, setelah tercampur rata, kita masak lagi selama 15 menit atau sampai matang. Oh ya, buat teman-temanku semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-temanku yang baru hadir, selamat datang dan salam kenal dari saya Siti Aminah. Jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat buat konten dan video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini sudah mulai tercampur rata dan sekarang kita tutup kembali. Yang namanya kriik ini adalah jajanan tradisional, jajanan jadul banget teman-teman yang hampir punah, jadi kita hidupin lagi. Oke teman-teman semua, ini nasi ketannya sudah matang, sudah 15 menit ya. Kita angkat, kita sisihkan ke wadah yang lain. Oh ya teman-temanku semua, nasi ketan ini dimakan seperti ini aja enak banget ya, apalagi dibuat camilan kriik. Oke, ini biar lebih cepat kita angkat langsung bersama aluminium foilnya. Buat teman-teman yang takut panas bisa menggunakan kain lap. Nah, setelah selesai ini sudah diangkat semua, kita bersihin dulu ya nasi yang ada di aluminium foilnya, kemudian kita halusin. Nah, cara ngehalusinnya mudah sekali teman-teman. Di sini kita hanya menggunakan ulekan yang dibungkus dengan plastik lalu ditumbuk sampai benar-benar halus. Nah, buat teman-teman yang ingin nanti camilan kriiknya itu ada rasa kasar-kasarnya, ditumbuk setengah halus saja ya teman-teman. Nah, kalau pengen yang benar-benar halus kayak tepung, nah menumbuknya ini agak lumayan lama, kurang lebih 15 menit. Oke teman-teman, ini bagian bawahnya kita balik dulu biar halusnya merata, kemudian ditumbuk lagi. Mudah sekali kan teman-teman cara bikin camilan kriik dari beras ketan. Jadi buat teman-teman yang suka nyemil, yang suka makan camilan dari beras ketan, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, setelah selesai ditumbuk dan teksturnya sudah halus teman-teman, ini kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan tatakan. Untuk tatakannya di sini kita menggunakan plastik ya. Kalau nggak salah ini namanya silikon ya teman-teman, atau apa aja, saya kurang paham ya.
Kita ambil secukupnya adonan dari nasi ketan yang sudah kita tumbuk ya. Ini kalau sudah ditumbuk namanya gemblong ya teman-teman, atau tetel ya kata orang kampung. Kita pipihin setipis mungkin atau sesuai selera teman-teman saja. Oh ya, di sini kita mau ngasih tips kalau mipihin buat cemilan keripik seperti ini, kalau nggak pengen lengket di tangan itu lebih baik menggunakan tepung ya teman-teman. Kalau menggunakan minyak itu agak lengket-lengket di tangan. Nah, setelah tipis kita potong-potong. Nah, cara motongnya ini sesuai selera teman-teman saja ya, mau dipotong seberapa lebar, seberapa besar. Di sini kita motongnya kira-kira saja teman-teman, saya nggak tahu karena nggak diukur ya. Oke teman-teman, setelah selesai dipotong-potong semua seperti ini, teman-teman bisa lihat, kita taburi dulu dengan tepung biar tidak lengket. Lalu kita potong lagi ya teman-teman, tidak hanya sampai di sini, jadi kita bentuk lagi. Nah, cara motong selanjutnya kita siapkan gunting dulu teman-teman, lalu kita potong serong seperti ini biar hasilnya lebih kelihatan cantik. Nah, setelah itu kita sisihin dulu, kita potong lagi. Nah, cara motongnya ini teman-teman, kalau nggak pengen lengket di gunting, sama ya, guntingnya itu dibaluri dengan tepung. Mudah sekali kan teman-teman cara motong camilan keripik ini. Nah, ini buat teman-temanku semua yang sedang menonton video ini, yang ingin tahu aneka resep masakan sehari-hari, resep camilan, resep nugget, dan resep lumpia, dan juga resep-resep yang lain, silakan saja kepoin di channel ini, karena resepnya sudah banyak sekali yang kita bagikan. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah dipotong-potong, kemudian kita masukkan ke dalam panci yang sudah kita kasih tepung, lalu digoyang-goyang seperti ini ya, biar si camilan keripiknya ini tidak nempel satu sama lain. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, sudah banyak nih ya, tapi ini masih ada separuh. Oke, sekarang kita ke proses penggorengan teman-teman. Kita goreng camilan keripik dari beras ketan ini. Cara menggorengnya mudah sekali, digoreng dengan api sedang cenderung kecil dulu. Masukkan semua potongan keripik ini, lalu tunggu sampai mengapung. Nah, setelah mengapung jangan langsung diaduk ya teman-teman. Tunggu sampai camilan keripiknya ini kokoh, karena kalau langsung diaduk nanti bisa nempel satu sama lain. Nah, ini sudah mulai kokoh ya teman-teman, kita aduk-aduk biar matangnya merata dan biar warna kuningnya itu juga merata ya teman-teman, biar tidak separuh-separuh, putih di atas kuning di bawah. Oke teman-teman, ini kita goreng terus, diaduk-aduk biar tidak mudah gosong. Nah, di sini kita mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua, kalau menggorengnya itu pengen warnanya yang agak putih-putih seperti ini masih kurang renyah teman-teman. Jadi gorengnya itu harus benar-benar kuning keemasan. Di sini kita mau ngasih contoh lagi nih ke teman-teman ya cara menggorengnya. Nah, ini hasil yang pertama ya. Untuk yang kedua kita masukkan semua, maksudnya kita masukkan secukupnya minyak ya. Dan tunggu sampai mengapung dan sedikit kokoh baru diaduk-aduk. Nah, ini teman-teman sudah mengapung semua dan sudah mulai kokoh, tapi nggak kokoh banget, teman-teman bisa lihat. Di sini kita kerja teman-teman, jadi keburu ya. Belum kokoh aja langsung diaduk-aduk, jadi ada yang nempel. Nah, setelah mulai garing, setelah mulai kuning keemasan, ini sudah benar-benar cantik. Ini rasanya enak banget teman-teman, kriuk, crispy, pokoknya renyah dan gurih, aroma dari kelapanya itu kerasa banget. Oke, kita angkat. Nah, sekarang kita lanjut ke sisanya teman-teman. Nah, untuk sisanya ini kita bentuk dengan cara yang lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis teman-teman. Kita taburi papan ini dengan tepung. Di sini kita menggunakan tepung terigu. Kemudian kita pulung-pulung manjang. Nah, setelah itu, setelah pas bentuknya tapi masih kurang kecil, jadi kita potong ya menjadi dua. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika dirasa masih terlalu besar, kita pulung-pulung lagi sampai bentuknya itu kecil, atau sesuai selera teman-teman saja mau dibentuk seperti apa. Ini caranya lebih praktis dari awal ya, maksudnya dari yang sebelumnya. Nah, setelah selesai seperti ini langsung kita ke proses penggorengan teman-teman. Nah, untuk proses yang kedua ini kita ambil adonan gemblong yang sudah kita pulung-pulung kecil barusan, kemudian kita gunting di atas minyak, maksudnya di atas teflon seperti ini ya, bukan di dalam minyak. Kalau di dalam minyak kan panas teman-teman.
Kita gunting atau kita masukkan secukupnya minyak. Nah, ini sama ya seperti di awal cara menggorengnya. Masukkan semua secukupnya minyak. Dan jangan khawatir, ini tidak akan lengket satu sama lain, asalkan setelah mengapung kita tunggu sampai kokoh. Nah, setelah kokoh seperti ini baru kita aduk-aduk. Nah, diaduk-aduk sampai matangnya merata dan sampai kuningnya juga merata. Nah, setelah mulai merata, kuning bawah atasnya, lalu kita angkat teman-teman. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video yang kita bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat buat konten dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman sudah mulai kuning keemasan, warnanya cantik. Ini rasanya kriuk, renyah, dan crispy. Pokoknya aroma dari kelapanya itu enak banget. Oke, kita angkat ya, kita tiriskan minyaknya. Ini camilan kriuk dari beras ketan ala Siti Aminah, mudah, simple, praktis, dan ekonomis. Cocok buat camilan sehari-hari atau buat hari lebaran nanti. Ini dia teman-teman hasilnya, kita icip-icip, rasanya benar-benar enak, renyah, kriuk. Pokoknya selamat mencoba.